Oke, baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, sehat semua ya? Apakah ada yang sakit hari ini? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita ke materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini itu bisa berjalan dengan lancar dan kalian juga bisa menyerap ilmu dengan baik. Mungkin Noval, silakan dipimpin doa bersama-sama. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa sama-sama. Doa mulai. Baik. Oke, terima kasih kepada Noval. Selanjutnya, Bapak akan kasih terlebih dahulu ya. Oke, ada yang nggak masuk hari ini? Siapa saja yang nggak masuk? Ananda, kenapa Ananda? Izin Bapak. Izin ada kegiatan? Ya. Terus ada lagi yang nggak masuk hari ini? Solimah ada? Nggak ada ya? Oke. Yusron juga nggak ada? Tidak ada. Yang lainnya masuk semua berarti ya? Oke. Terima kasih. Oke, selanjutnya sudah tahu kita akan belajar mengenai apa untuk hari ini? Belum. Oke. Belum dibaca bukunya ya? Oke, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan belajar di materi bab 3 ya, bab 3. Tahu bab 3 tentang apa? Tentang dinamika kependudukan. Dinamika kependudukan. Oke, dinamika kependudukan. Ada yang tahu dinamika kependudukan itu apa? Sudah dibaca belum? Belum. Oke, jadi dinamika dan kependudukan itu ada terdiri dari dua kata, yaitu dinamika dan kependudukan. Dinamika penduduk. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu dinamika dan apa itu penduduk, jadi dinamika dan penduduk itu adalah dua kata atau dua aspek atau dua konsep yang berhubungan dengan ilmu sosial. Nah, ilmu sosial sendiri itu berhubungan dengan studi atau ilmu demografi dan ilmu geografi. Sudah jelas ya? Jadi dinamika kependudukan itu berhubungan dengan ilmu sosial, yaitu demografi dan geografi. Nah, sekarang dinamika itu apa, Bapak? Ada yang tahu dinamika itu apa? Dinamika itu berasal dari bahasa apa? Dari Yunani. Dia dari bahasa Indonesia yang awalnya yaitu dari bahasa Yunani, yang yaitu dinamis. Nah, yang artinya yaitu kekuatan dan tenaga atau tenaga. Nah, jadinya dinamika itu berasal dari bahasa Yunani dinamis yang artinya kekuatan dan tenaga. Nah, namun jika dilihat dari sudut pandang sosial atau ilmu sosial, dinamika itu adalah suatu perubahan atau perkembangan suatu sistem di suatu wilayah secara waktu tertentu, jadi dalam waktu tertentu. Intinya dinamika adalah perubahan. Ya, ini dinamika dalam ilmu sosial. Dalam ilmu sosial itu adalah perubahan atau perkembangan. Nah, perkembangan termasuk apa? Dalam segi sosial. Contohnya, misal perkembangan wilayah daerah Jember, mungkin yang dulunya
dulunya daerah Jember tidak semaju sekarang, tapi sekarang maju, ada univ, ada mall, ada lainnya. Nah, itu termasuk dalam perkembangan yang dimaksud dalam ilmu sosial. Terus juga perkembangan lain, contohnya dalam segi pertumbuhan penduduk. Nah, itu yang dimaksud dari segi ilmu sosialnya, dinamika yang dimaksud seperti itu. Ya, perubahan pada sistem yang dimaksud apa? Jumlah penduduk, perkembangan kota, dan yang lain sebagainya. Nah, sedangkan penduduk itu apa, Bapak? Nah, penduduk itu adalah sekelompok individu yang menempati suatu ruang atau wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu. Nah, contohnya, misal Wahyu rumahnya di Menitelu atau di Puger, ya berarti Wahyu penduduk Puger. Terus Kate rumahnya di Banyuwangi, berarti penduduk Banyuwangi, seperti itu. Namun jika misal Anggi kan rumahnya jauh, terus kuliah di Jember, apakah Anggi itu bukan penduduk Jember? Bisa disebut penduduk Jember, tapi juga bisa tidak disebut penduduk Jember. Nanti penjelasannya ada di selanjutnya. Lihat, Anggi itu bisa disebut penduduk Jember karena apa? Ada kepentingan menetap di sini. Nah, tapi tidak sepenuhnya Anggi itu penduduk Jember karena apa? Anggi bukan dari sini. Nah, penjelasannya itu bagaimana? Nanti itu selanjutnya. Nah, oke, sekarang kita udah ketahui nih dinamika itu apa, penduduk itu apa. Nah, selanjutnya dinamika itu dibagi menjadi 3, melibatkan 3 aspek. Apa saja yang bisa disebutkan 3 aspek itu? Ya, dinamika sosial, terus dinamika ekonomi. Dan yang terakhir apa? Ekologi. Nah, jadi dinamika itu dibagi menjadi 3, dinamika sosial, ekonomi, dan ekologis. Coba, sosial itu apa? Wahyu? Dinamika sosial merupakan perubahan yang terjadi dalam struktur, pola, dan proses sosial dalam masyarakat. Contohnya itu Pak, misalkan perubahan norma, terus nilai dan kebiasaan masyarakat. Nah, oke, pintar ya, bagus. Jadi sosial itu adalah perubahan nilai, norma, dan kebiasaan masyarakat. Nah, contohnya gimana? Contoh, misal anak kecil pada zaman dahulu, zaman yang kita masih kecil, itu mainnya apa? Di lapangan, di sawah, main layangan. Cuma karena ada perubahan sosial, nah, contohnya ada globalisasi, akhirnya apa? Anak-anak zaman sekarang itu apa? Mainnya ML, gitu kan ya, main HP, games. Nah, itu termasuk dalam perubahan sosial. Sedangkan kalau ekonomi, ada yang bisa jawab? Anggi? Yang ekonomi? Jadi perubahan ekonomi itu perekonomian seperti produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Nah, oke, jadinya ekonomi itu perubahan dalam distribusi, produksi, dan konsumsi. Nah, contohnya apa, Bapak? Contohnya, semisal pada tahun 2008, pada tahun 2008 tingkat konsumsi barang dan jasa di Indonesia berada pada meningkat sebesar 5%. Misal, tapi pada tahun 2024 meningkat berubah menjadi 11%. Yang tingkat konsumsinya tinggi. Contohnya apa? Misal yang dulu mau beli jajan, jalan kaki, naik sepeda motor, sekarang tinggal pakai GoFood, ya, atau mungkin Gojek. Mau kemana-mana, mau pergi kuliah, yang dulunya naik sepeda motor, sekarang bisa pesen Gojek, ya, ada Gokar dan lain sebagainya, termasuk yang konsumsi.
Nah, salah satu contohnya. Selanjutnya, ekologis, yaitu ekosistem berhubungan dengan ekosistem lingkungan. Ekosistem lingkungan. Nah, perubahan ekosistem lingkungan itu contohnya, misalnya di daerah pedesaan yang sebelumnya banyak hutan, atau mungkin daerah Sumbersari yang dulunya banyak sawah, banyak ladang, berubah apa? Banyak perumahan, banyak kafe, restoran. Nah, itu termasuk dalam perubahan ekologis atau ekosistem lingkungan, alih fungsi lahan. Paham sampai sini? Oke, selanjutnya penduduk. Penduduk dibagi menjadi berapa? Melibatkan berapa aspek? 4. Apa saja? Jumlah, terus terus perubahan. Oke. Ini ada 4. Ada jumlah, ada struktur, ada distribusi, dan yang terakhir ada perubahan. Nah, jumlah itu berhubungan dengan seberapa banyak penduduk yang ada di sana, atau mungkin seberapa banyak pekerja yang ada di sana, seberapa banyak kelompok usia produktif, seberapa banyak kelompok usia non produktif, ya, seberapa banyak yang jadi dokter, seberapa banyak yang jadi petani. Nah, itu termasuk ke dalam jumlah. Ya, berapa kira-kira penduduk di daerah Patrang? Sekian ribu. Yang kerja jadi dokter berapa? Sekian. Nah, itu termasuk ke dalam jumlah. Selanjutnya, struktur. Struktur itu apa sih? Komposisi. Nah, komposisi di dalam penduduk itu tidak hanya ada penduduk yang muda aja, tidak ada yang tua aja, tapi sama yang seperti jumlah tadi. Ada beberapa, ada yang muda, ada yang tua, kan? Ada yang jadi petani, ada yang miskin, ada yang kaya. Nah, jadi bervariasi, strukturnya berbeda, komposisinya berbeda, bermacam-macam. Selanjutnya, distribusi. Nah, distribusi ini berhubungan dengan 2, geografis dan urbanisasi. Kalau geografis itu berhubungan dengan penyebaran penduduk di kota atau di desa. Sedangkan kalau urbanisasi itu perpindahan penduduk. Contoh, misal Ratih dari kota Banyuwangi pindah ke daerah desa di Banyuwangi, atau mungkin Selfie dari misal dari Jember pindah ke kota Surabaya. Itu termasuk ke dalam apa? Urbanisasi. Nah, selanjutnya perubahan. Nah, perubahan ini ada 3 faktor yang menyebabkannya. Ada apa aja yang kita sebutkan? 3 untuk perubahan. Ada natalitas, mortalitas, dan ada migrasi. Nah, natalitas itu apa? Kelahiran. Kalau mortalitas? Kematian. Jadi yang menyebabkan perubahan pada penduduk itu ada 3: kelahiran, kematian, dan migrasi. Ya, udah tahu pasti kan ya. Nah, ini itu tadi tentang dasar konsep pengertian dari dinamika kependudukan. Nah, jadi kesimpulannya, dinamika kependudukan itu adalah suatu perubahan atau perkembangan penduduk di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Ya, jadi dalam jangka waktu tertentu kan. Misal, bisa saja hari ini penduduk desa mana ya? Cakru, misal desa saya itu penduduknya ada 2100. Tahunnya biasanya ada misal 2000 berapa, kan berubah. Dia tidak tahu, entah besok berubah banyak, entah besok berkurang, bertambah. Makanya dalam kurun waktu tertentu
tertentu. Jadi pada intinya dinamika kependudukan adalah suatu perubahan dan perkembangan seperti itu. Ada yang ditanyakan sebelum lanjut? Atau sudah paham? Sudah paham ya? Ya. Oke, kita lanjut ke subbab selanjutnya atau ke materi selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu tentang data kependudukan. Data kependudukan itu gimana sih? Apa data kependudukan itu? Ada yang tahu? Rating, data kependudukan adalah apa? Data kependudukan adalah informasi yang berkaitan dengan jumlah, komposisi, distribusi, dan perubahan penduduk dalam suatu wilayah tertentu. Oke, intinya data kependudukan itu adalah data tentang komposisi, tentang struktur, jumlah, dan distribusi dan yang lainnya. Ya, artinya pendataan ini sangat penting. Gunanya untuk apa? Untuk mengetahui seberapa penting pendidikannya, kesehatannya, pekerjaannya. Contoh, misal satu, di desa A itu banyak usia tua, non produktif, yang pastinya biasanya banyak yang sakit-sakitan. Makanya yang dibutuhkan apa? Bidang kesehatan yang harus ditambah. Tapi kalau semisal di desa B banyak anak usia sekolah, berarti sekolahnya juga harus di-upgrade, ditambah, gurunya ditambah yang berpengalaman. Nah itu. Nah, data kependudukan itu ada 3. Yang pertama, sensus penduduk. Yang kedua, ada yang namanya registrasi penduduk. Yang ketiga atau yang terakhir itu ada namanya survei penduduk. Nah, sensus penduduk ada 2, ada 3. Apa saja? Yang pertama ada sensus penduduk itu dibagi menjadi 3 sesuai. Yang pertama dari apa yang didata, jenis yang didata. Jenis yang didata. Apa yang akan didata? Apa sensus pertanian, apa usia muda, usia tua, atau angka kelahiran, atau mungkin pekerjaannya apa saja. Nah, itu termasuk ini jenis yang didata. Apa sih yang mau didata? Ya, contoh, misal Mas Fanis punya berapa sawah, berapa hektar sawah, rumahnya ada berapa, mobilnya ada berapa. Nah, itu termasuk pada jenis yang didata. Apa yang mau didata? Nah, itu. Selanjutnya ada yang namanya jenis yang didata, terus ada de jure dan de facto. Nah, de jure dan de facto ini berbeda. Kalau de jure contohnya, misal Anggi rumahnya Kediri kan ya. Sekarang tinggal di Jember, pendataannya itu tetap Anggi tetap menjadi penduduk Kediri. Masa Gresik? Maaf, Gresik. Karena apa? De jure. Kalau dia dari de jure-nya tetap jadi sesuai. Mas Fanis dari Lumajang tapi tinggal di Jember, ya tetap ditulis Lumajang. Karena apa? De jure. Ya. Sedangkan kalau de facto, misal Mas Fanis rumahnya Lumajang tapi di Jember, ya datanya penduduk Jember. Nah, ini bedanya itu. Kalau de jure itu sesuai dengan alamat tempat tinggal kelahiran, kalau de facto sesuai saat itu kalian tempat di mana. Nah, yang ketiga yaitu ada namanya secara pribadi dan oleh pemerintah. Apa yang dimaksud kalau secara pribadi itu cara pendataannya. Contohnya kalau secara pribadi, dulu itu pada tahun berapa ya Pak? Itu ada pendataan secara pribadi melalui via
online. Secara pribadi kalian mendata sendiri, oh anaknya segini, sawahnya segini, itu secara pribadi. Kalau oleh pemerintah, ya didatangin ke rumah, misal ada petugas, biasanya petugas BPS datang ke rumah, mendata anaknya berapa, terus yang sekolah berapa, itu yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya yaitu ada yang namanya registrasi penduduk. Ini dilakukan secara kapanpun. Contohnya ketika ada yang meninggal, misal di desa A ada yang meninggal, nah maka harus segera diregistrasi. Oh, pada hari ini, tanggal ini, jam segini, mbah ini meninggal. Nah, langsung didata. Atau mungkin Noval pindah ke Kencong, oh langsung diregistrasi. Oh, ada penduduk baru yang pindah ke Kencong. Nah, dia langsung diregistrasi secara langsung saat itu juga. Nah, kalau sensus penduduk ini biasanya 10 tahun sekali. Biasanya seperti itu. Selanjutnya survei. Kalau survei contohnya, misal yang dapat KIPK didatangin ke rumahnya, oh ini benar mampu atau enggak, oh ini kaya atau miskin, itu surveinya secara langsung saat ada kebutuhan yang penting tentang masalah mungkin ekonomi atau yang berhubungan dengan demografi. Kalau ekonomi misalnya bantuan, bansos, ya BLT dan lain-lainnya, kan langsung bisa langsung disurvei. Oh ini benar gak mampu, langsung disurvei. Ya, paham sampai sini? Nah, ada yang ditanyakan sebelum lanjut? Kalau sudah paham, kita lanjut ke masalah dinamika kependudukan. Ada yang ditanyakan? Ada yang dipermasalahkan? Tidak ada? Tidak ada. Oke, jadi itu tadi ya, fungsinya data kependudukan itu untuk mengetahui seberapa butuh sih, misal pendidikannya, kesehatannya dan lain sebagainya. Oke, untuk yang masalah kependudukan, Bapak ada cuplikan video, bisa dilihat bersama-sama dan silakan bisa nanti kalian perhatikan. Sebentar ya. Silakan diperhatikan dulu ini tentang masalah pendudukan di Indonesia. Nanti video ini berhubungan dengan pekerjaan PKPD kalian yang secara berkelompok ya. Ini silakan diperhatikan apa saja isinya, bisa dicatat ya atau ditulis. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Namun, jumlah penduduk yang besar ini juga menimbulkan berbagai permasalahan yang harus dihadapi oleh bangsa ini. Berikut adalah beberapa contoh permasalahan kependudukan di Indonesia yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satu dampak dari jumlah penduduk yang besar adalah terbatasnya kesediaan lapangan kerja. Banyak penduduk Indonesia yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan pendidikan mereka. Akibatnya, banyak penduduk yang menganggur atau bekerja di sektor informal dengan penghasilan yang tidak menentu. Pengangguran ini juga berpengaruh pada tingkat kemiskinan dan kesejahteraan penduduk. Persebaran penduduk di Indonesia juga tidak merata. Pulau Jawa yang hanya 7% dari seluruh luas daratan Indonesia memiliki kurang lebih 120 juta penduduk yang bermukim. Kepadatan penduduk di Pulau Jawa menyebabkan luas lahan pertanian semakin sempit karena dijadikan lahan permukiman dan industri. Sebaliknya, banyak lahan di luar Pulau Jawa yang belum dimanfaatkan secara maksimal karena kurangnya sumber daya manusia. Akibatnya, banyak penduduk yang tinggal di pemukiman umum dengan kondisi sanitasi dan lingkungan yang buruk. Masalah kependudukan di Indonesia juga berdampak pada meningkatnya angka kriminalitas. Banyak penduduk yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini mendorong mereka untuk melakukan tindak kejahatan seperti pencurian, perampokan, penipuan, narkoba, dan lain-lain. Selain itu,
ketimpangan sosial dan ekonomi antara penduduk juga menimbulkan konflik dan kekerasan. Masalah kependudukan di Indonesia juga berkaitan dengan masalah pangan. Jumlah penduduk yang besar membutuhkan pasokan pangan yang cukup dan berkualitas. Namun, produksi pangan di Indonesia masih belum mampu memenuhi kebutuhan penduduk. Banyak lahan pertanian yang rusak akibat alih fungsi, bencana alam, atau perubahan iklim. Selain itu, distribusi pangan juga tidak merata antara daerah-daerah di Indonesia. Akibatnya, banyak penduduk yang mengalami kelaparan atau gizi buruk. Itulah uraian tentang beberapa contoh permasalahan kependudukan di Indonesia yang harus segera ditangani oleh pemerintah dan masyarakat. Tahu nggak kira-kira sih? Sudah ya. Nah, jadi tadi itu adalah tentang masalah-masalah dinamika kependudukan yang ada di Indonesia. Salah satunya apa? Kepadatan penduduk. Terus ada konflik sosial yang disebabkan oleh apa? Padatnya penduduk, akhirnya terjadi konflik. Apa? Kalau penduduk semakin padat, maka akan banyak kesenjangan sosial. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Akhirnya terjadinya konflik. Seperti itu ya. Nah, oke. Nah, sekarang kalian kan sudah lihat nih video tadi dan sudah Bapak jelasin mengenai apa itu dinamika kependudukan, apa masalahnya, data kependudukan itu apa, terus ini masalah-masalah kependudukan. Nah, sekarang Pak Guru ada lembar kerja, silakan dikerjakan satu kelompok 2 orang. Ya, mungkin kalau yang sisa satu jadi satu kelompok 3 ya. Ini ada berapa orang? 10. 9 ya. Ada 9 orang. Berarti kalau gitu 3-3 berarti satu kelompok 3 orang. Oke, ini silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu kurang lebih 10 menit. Ya. Ini sama belakang ini. Ya Pak. Ya. Oke, silakan dikerjakan. Jangan ada suara, silakan dianalisis, silakan dikerjakan sesuai dengan apa yang kalian pahami. Oke? Jangan lupa tulis namanya. Gimana? Bisa? Ada yang perlu ditanyakan? Ya ada ya. Tadi kan udah dijelasin. Oke, sudah? Belum. Bentar, Pak. Sudah? Sudah dikumpulkan? Sudah? Oke, sudah. Terima kasih. Sudah kelompoknya Anggi? Sudah. Oke, sudah. Silakan. Sudah juga. Oke, terima kasih. Kelompoknya Mas Fani sudah? Sudah. Oh, sudah. Terima kasih. Silakan kelompoknya Mas Wahyu maju ke depan untuk menjelaskan apa hasil dari analisisnya. Keluarkan saja. Mas Wahyu. Oke, silakan Wahyu. Silakan itu Wahyu. Gak usah, jawabannya aja. Langsung. Jadi jawaban dari nomor 1 atas permasalahan yang terjadi adalah pengaruh organisasi, migrasi internal dan tingkat kelahiran tinggi terhadap pertumbuhan penduduk di Surabaya. Urbanisasi menarik penduduk dari persebaran ke kota untuk pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik sehingga meningkatkan populasi. Migrasi internal, penduduk dari daerah lain pindah ke Surabaya untuk akses pendidikan, pekerjaan dan kesehatan yang lebih baik, menambah jumlah penduduk.
Kemudian tingkat kelahiran tinggi, meski menurun secara nasional tetap ada kelahiran tinggi di Surabaya yang menambah populasi. Semuanya Pak? Ya, semuanya. 2. Tantangan utama akibat pertumbuhan penduduk yang cepat, infrastruktur, jalan macet, transportasi publik tidak memadai. Kemudian layanan kesehatan rumah sakit menjadi penuh, terus akses perawatan medis yang terbatas. Selanjutnya pendidikan, sekolah kekurangan ruang dan sumber daya mempengaruhi kualitas pendidikan. Yang terakhir lingkungan, polusi udara, pencemaran air dan juga meningkatnya masalah sampah. Nomor 3, langkah-langkah pemerintah Surabaya untuk mengatasi tantangan. Yang pertama untuk masalah infrastruktur, memperbaiki jalan, meningkatkan transportasi publik dan juga pengelolaan air limbah. Yang kedua yaitu layanan kesehatan, membangun rumah sakit baru, menambah tenaga medis dan juga program kesehatan masyarakat. Pendidikan, membangun sekolah baru, merekrut lebih banyak guru dan meningkatkan fasilitas terutama pendidikan. Yang terakhir lingkungan, melakukan penanaman pohon, pembangunan taman dan juga program pengelolaan sampah. Dampak yang ditimbulkan, infrastruktur lebih baik, mengurangi kemacetan, layanan kesehatan dan pendidikan meningkat, inisiatif lingkungan mengurangi polusi dan meningkatkan kualitas hidup. Oke, tepuk tangannya mana untuk Pak. Oke, terima kasih ya karena waktunya yang sudah hampir istirahat. Jadi untuk kelompok selanjutnya presentasi di pertemuan selanjutnya. Silakan dipersiapkan. Nah, mungkin sebelum Bapak akhiri, Bapak akan menyimpulkan ya materi pada hari ini yaitu tentang dinamika kependudukan. Jadi pada intinya dinamika kependudukan itu adalah suatu perubahan atau perkembangan di wilayah penduduk atau pada wilayah tertentu. Nah, jadi perkembangannya itu apa saja? Banyak, pertumbuhan penduduk, terus juga mungkin pembangunan dan lain sebagainya. Nah, dinamika penduduk ini itu ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Nah, terus bagaimana kita sebagai seorang pelajar untuk bisa mengetahui mana yang positif dan mana yang negatif? Ya belajar, sering membaca, mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, seperti itu ya. Jadi semoga pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat untuk Pak Guru dan kalian semua. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya. Silakan tadi yang membuka doa, siapa yang mau doa? Noval, silakan ditutup. Oke, Kita doa bersama-sama. sebelum kita tutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa sama-sama agar apa yang kita share hari ini bisa bermanfaat untuk lebih banyak. Doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Semoga kalian selalu diberikan rezeki yang banyak, kesehatan dan semoga kalian sukses. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima sudah memberikan proses pembelajaran yang menarik ya. Mungkin dari kalian punya masukan atau saran ya, yang apakah yang positif atau yang negatif silakan diutarakan untuk semangat atau motivasi membangun terkait dengan pembelajaran dari Pak Prima ke depan. Ya, silakan. Apa yang kurang silakan